Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar sistem telekomunikasi, menjelaskan modulasi digital. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugraha Suparto dengan NIM 1102213093. Apa itu modulasi digital? Sebelum kita eh, lanjut ke modulasi digital, kita harus mengetahui apa itu modulasi. Modulasi merupakan suatu proses pencampuran dua sinyal atau menjadi satu sinyal. Kemudian modulasi digital merupakan suatu proses penumpangan sinyal digital atau bit stream ke dalam sinyal carrier. Ada dua blok diagram. Untuk yang pertama ada blok diagram pemancar analog. Sinyal analog ini dimodulasikan menjadi sinyal siap transmisi dan akan dikirimkan ke antena. Kemudian ada yang kedua, blok diagram pemancar digital. Sinyal analog ini akan dirubah terlebih dahulu menjadi bilangan biner menggunakan ADC atau analog to digital converter. Kemudian data digital tersebut akan dikonversi lagi menjadi sinyal pulsa menggunakan line coding. Baru akan dimodulasi. Sinyal dari modulasi tersebut akan ditransmisikan ke antena. Terdapat beberapa modulasi digital yang penting, antara lain yang pertama ada amplitude shift keying atau ASK, yang kedua ada frekuensi shift keying atau FSK, yang ketiga ada phase shift keying atau PSK. Yang pertama ada modulasi ASK. Pada modulasi ASK, data informasi berupa data digital dalam deretan 1 dan 0. Sinyal keluaran modulasi ini merupakan sinyal carrier yang amplitudenya berbeda untuk bit 1 dan bit 0. Contohnya amplitude 5 untuk bit 1 dan amplitude 1 untuk bit 0. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Apabila kita mempunyai sinyal informasi 1011 dan hasil modulasi ASK ini apabila bitnya itu bernilai 1, maka amplitudenya itu akan tinggi atau ada. Atau kemudian apabila bitnya itu bernilai 0, maka amplitudenya itu akan kecil. Begitupun seterusnya. Kemudian ada modulasi ASK atau khususnya on-off keying. Bisa disebut juga ASK dengan modulasi on-off keying. Pada modulasi ASK ini memberikan perbedaan pada amplitude sinyal hasil modulasinya. Pada amplitude tinggi untuk bit 1 dan amplitude 0 untuk bit 0. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Apabila kita punya bit 1, maka hasil modulasinya akan bernilai amplitudenya itu akan tinggi, dan ketika bitnya itu 0, maka amplitudenya itu sama dengan 0 atau tidak ada. Begitupun seterusnya. Kemudian modulasi FSK. Pada modulasi FSK ini, frekuensi dari sinyal pembawa berubah sesuai dengan deretan bit 1 dan 0. Contohnya itu frekuensi F1 untuk bit 1 dan frekuensi F2 untuk bit 0. Bisa dilihat di gambar ini. Apabila kita punya bit 1, maka hasil modulasinya, frekuensinya itu akan tinggi atau sinyalnya itu akan lebih rapat. Kemudian apabila bitnya itu 0, maka frekuensinya itu akan rendah atau sinyalnya itu akan lebih lebar. Begitupun seterusnya. Kemudian yang ketiga ada modulasi PSK. Pada modulasi PSK ini sama seperti sebelumnya menggunakan deretan bit 1 dan 0 dari sinyal informasi. Diperlukan dua fasa, yaitu fasa yang berkorespondensi dengan bit 1 dan fasa yang berkorespondensi dengan bit 0.
Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Bit 1 itu diwakili dengan sinyal sinusoidal dengan fasa awal 0 derajat. Sinyal sinusoidal ini dikatakan P1, kemudian untuk bit 0 diwakili dengan sinyal sinusoidal dengan fasa awal 180 derajat, bisa dikatakan berfasa P2. Apabila kita punya sinyal informasi seperti ini, ketika bitnya itu 1, maka hasil modulasinya itu, sinyal modulasinya itu akan menjadi P1. Kemudian 0 akan menjadi P2. Di sini terlihat perbedaannya. Bit 1 dan bit 0 akan berubah sudutnya, sudut sinyalnya akan terbalik. Begitupun seterusnya. Kemudian ada line coding. Line coding merupakan suatu proses untuk mengubah data digital berupa deretan 1 dan 0 menjadi sinyal digital. Sinyal digital merupakan tegangan listrik sebagai fungsi waktu dengan amplitudo pada nilai-nilai tertentu yang merepresentasikan bit 1 atau 0. Sebagai contoh, jika line coding mengkodekan bit 1 dengan tegangan 5 volt dan bit 0 dengan tegangan minus 5 volt, maka dengan data digital 1011. Bisa dilihat di gambar ini, apabila bitnya itu bernilai 1, maka akan sinyal pulsanya akan bernilai high atau bernilai 5 volt. Dan ketika bitnya itu 0, akan bernilai low atau minus 5 volt. Begitupun seterusnya. Untuk macam-macam line coding, di sini ada unipolar non-return to zero. Sama seperti sebelumnya, 1 itu bernilai high dan 0 itu bernilai low. Kemudian yang kedua ada polar NRZ. 1 itu bernilai high dan 0 di sini berbeda dengan unipolar, akan bernilai low, tetapi mentok di 0 pada polar NRZ ini bernilai low hingga nilainya minus. Begitupun seterusnya. Kemudian ada NRZ inverse, kemudian ada bipolar encoding, ada Manchester encoding, differential Manchester encoding. Kemudian pada bipolar ini terbagi menjadi 2, ada bipolar AMI dan HDB3. Pada bipolar AMI, apabila bitnya itu 0, maka akan pulsanya itu akan low. Kemudian apabila bernilai 1, maka akan high. Begitupun seterusnya. Dan ketika bertemu dengan bit 1 lagi, maka akan bernilai low. Dan ketika bertemu dengan bit 1 lagi, maka akan bernilai high. Jadi ketika setiap ketemu 1, maka dia akan pulsanya itu akan berubah menjadi low atau high. Dan terakhir ada HDB3. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.